Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sekjen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menjadi salah satu pemateri yang berkaitan dengan tugas fungsi kesekretariatan baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Teman-teman yang saya hormati, yang terhormat para narasumber, Kapus, Karo, Bapak dan Ibu Inspektur Wilayah, moderator KPRI, ya tentunya teman-teman pejabat struktural, mungkin ada teman-teman sekretaris KPU provinsi yang hadir, para kabak ataupun kasubag SDM yang mendampingi para CPNS pada pembekalan ataupun orientasi tugas pada pagi hari ini. Baik teman-teman semua, tentunya kalau kita berbicara terkait tugas fungsi dan SOTK daripada Sekretariat KPU Provinsi, tentunya kita harus mengetahui bahwa ada dasar hukum terkait tugas dan fungsi tersebut. Sebelumnya di PKPU nomor 14 tahun 2020 sudah diterbitkan terkait tugas fungsi dan SOTK untuk Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota. Namun pada tahun 2023 dikeluarkan lagi PKPU nomor 21 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas peraturan PKPU nomor 14 tahun 2020. Next. Nah, teman-teman semua, di KPU Republik Indonesia untuk KPU provinsi itu ada dua tipe. Ya, yang pertama Sekretariat KPU provinsi tipe A. Diantaranya itu ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, DKI, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, NTB, Sulteng, Sulsel, dan Papua. Sementara di Sekretariat KPU Provinsi tipe B untuk mewadahi beban kerja kecil seperti Aceh, Kepulauan Riau, Bengkulu, DIY, Bali, NTT, Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Kalsel, Sulut, Gorontalo, Sulbar, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat. Kalau kita lihat dari dua tipe provinsi KPU provinsi ini, nanti teman-teman bisa lihat terutama di KPU provinsi tipe A. Di sini ada juga perbedaan jumlah komisioner. Ada komisioner yang 7 dan ada komisioner yang 5. Nah, ini tentunya sudah dilakukan kajian terkait beban tugas yang ada di Satker KPU provinsi. Next. Nah, ini kita lihat struktur yang ada di KPU provinsi tipe B, ya. Di tipe A. Tipe A ini ada 4 bagian. Nanti di tipe B itu ada 3 bagian. Ada bagian full dengan 2 kasubag, subag keuangan, subag umum logistik, kemudian bagian teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum, ada 2 subag, kemudian bagian perencanaan data informasi juga ada 2 kasubag, kemudian bagian partisipasi humas dan sumber daya manusia ada 2 kasubag juga. Dan di KPU provinsi ini ada kelompok jabatan fungsional. Jadi ada fungsional ahli muda, kemudian juga ada fungsional ahli media. Next. Nah, di tipe B hanya memiliki 4 bagian. Jadi bagian full, kemudian bagian penyelenggaraan teknis penyelenggaraan pemilu dan hukum, kemudian bagian perencanaan informasi, partisipasi humas dan sumber daya manusia. Tetapi untuk
eselon 4 subaknya tetap ada 2. Nah, teman-teman nanti bisa membandingkan dalam proses pelaksanaan tugas, terutama di pelaksanaan tahapan pemilu maupun di pelaksanaan tahapan pemilihan. Next. Nah, untuk di kabupaten kota itu strukturnya terdiri dari 4 subak yang membantu seorang sekretaris KPU Kabupaten Kota. Nah, ada subak KUL, subak teknis penyelenggaraan pemilu, subak perencanaan data dan informasi, kemudian subak partisipasi humas dan sumber daya manusia, dan juga ada kelompok jabatan fungsional. Next. Nah, saya mungkin tidak akan membaca secara khusus ya, tapi kita akan melihat dari sisi tugas. Nah, tugas Sekretariat KPU Provinsi itu antara lain membantu penyusunan program dan anggaran pemilu, memberikan dukungan teknis dan administrasi, membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilu, membantu pendistribusian dan seterusnya, kemudian membantu perumusan dan penyusunan rencana keputusan KPU Provinsi, membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi. G. Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang berlaku. Nah, kalau kita lihat tugas, ada kata kuncinya di sini yaitu membantu. Ya, kenapa bunyinya membantu? Karena kita di struktur Satker KPU RI Provinsi Kapkota kita ada namanya komisioner, sehingga secara kelembagaan tugas Sekretariat KPU Provinsi ini dilakukan secara bersama-sama. Nah, kita memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada komisioner, terutama di dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Jadi di sini sifatnya secara kelembagaan kita bersama-sama dengan komisioner. Jadi kenapa ini bunyinya itu membantu ya? Nanti kita lihat operasionalnya lebih kemana. Next. Nah, ini fungsi saya pikir nanti teman-teman bisa membaca saja. Kemudian next saja. Nah, wewenangnya juga mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma yang ditetapkan oleh KPU. Nah, poin ini berarti bahwa kita melaksanakan ataupun kewenangan yang ada di Sekretariat KPU Provinsi itu berdasarkan hierarki yang sudah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia. Jadi adanya PKPU, adanya Juknis itu menjadi pedoman kita untuk melaksanakan 3 poin kewenangan yang ada di Sekretariat KPU Provinsi. Yang B, mengadakan, kemudian memberikan layanan. Next. Nah, di tipe A tadi seperti bagan yang ada di atas itu ada 4 bagian dan kemudian ada kelompok jabatan fungsional. Next. Nah, kita lihat bagian KUL itu tugasnya sudah melaksanakan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan umum logistik di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota di wilayah kerjanya. Kata kuncinya sudah ada di situ sedikit lebih operasional, melaksanakan koordinasi. Kenapa? Karena KPU Provinsi itu secara wilayah mereka harus melibatkan kabupaten kota. Teman-teman yang nanti dalam perjalanan saat pemilu dan pemilihan, teman-teman yang di provinsi ini lebih banyak dibantu oleh teman-teman yang berada di KPU kabupaten kota. Nah, kenapa bunyinya? Jadi bunyinya melaksanakan koordinasi, perencanaan dan pemantauan, sehingga nanti operasional kegiatan itu lebih banyak di KPU kabupaten kota. Nah, fungsinya ada 2. Next saja, silakan nanti dibaca karena waktu kita juga terbatas. Kemudian seperti struktur tadi, bagian KUL ini ada 2 ya. Subak keuangan, kemudian subak umum dan logistik. Bahasanya sudah lebih operasional.
Subak keuangan itu melakukan penyiapan urusan keuangan. Subak umum logistik melakukan urusan rumah tangga. Jadi nanti di struktur organisasi KPU provinsi, operasional itu lebih pada level eselon 4 atau di subak keuangan. Nah, di eselon 3 kepala bagian itu sifatnya manajerial, sehingga nanti teman-teman yang banyak bertugas itu lebih pada posisi eselon 4. Nah, begitu juga dengan bagian berikutnya. Next saja. Nah, kita lihat juga bagian teknis. Ada tugas koordinasi perencanaan, dan kata kuncinya lagi itu termasuk di situ KPU kabupaten kota di wilayah kerjanya. Nah, jadi nanti semua tugas-tugas KPU provinsi, sekretariat KPU provinsi itu wilayah kerjanya mencakup kabupaten kota. Nah, sehingga apa kompetensi yang harus dimiliki oleh teman-teman di KPU provinsi? Ya, tentunya teman-teman yang berada di KPU provinsi ini bisa memberikan, mengayomi, mensupervisi, sehingga teman-teman diharapkan bisa memberikan kemampuan yang lebih, ya. Dengan tidak menutup kemungkinan mungkin ada juga teman-teman nanti yang di kabupaten kota mempunyai kompetensi yang lebih, ya. Tetapi secara tugas, inilah tugas sekretariat KPU provinsi untuk mengayomi, mensupervisi sesuai dengan tupoksi yang ada di KPU provinsi. Fungsinya juga ada 3, saya pikir nanti tinggal dibaca. Next. Nah, ada subak di bagian teknis. Nah, jika kita lihat juga tugasnya sudah lebih operasional, melakukan analisis dan penyiapan koordinasi. Jadi sekali lagi kami sampaikan operasional pelaksanaan tugas-tugas itu lebih banyak di posisi eselon 4. Next. Nah, ini bagian yang ketiga, bagian rendatin, melaksanakan penyusunan rencana, sekali lagi termasuk keuangan wilayah KPU kabupaten kota di wilayah kerjanya. Nah, jadi kalau dibilang KPU provinsi ini sama seperti provinsi, ya, punya uang ataupun punya ini, tetapi kalau kita di satker KPU ini kan DIPA kita sudah masing-masing berada di satkernya masing-masing. Nah, fungsinya juga ada 3, penyusunan rencana program, pengolahan data dan informasi, kemudian pemberian bimbingan teknis kepada KPU kabupaten kota di wilayah kerjanya. Next. Nah, subaknya juga sudah lebih operasional, melaksanakan analisis, ya, untuk perencanaan. Subak data juga melakukan analisis dan penyiapan data informasi. Next. Nah, ini bagian yang terakhir untuk tipe A. Nah, juga ada kuncinya termasuk di situ kabupaten kota di wilayah kerjanya. Nah, fungsinya pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan seterusnya. Next. Nah, operasional juga berada di pada level Kasubag. Subag Parhumas melakukan analisis dan penyiapan sosialisasi, kemudian Subag SDM juga melakukan analisis dan penyiapan fasilitasi administrasi pengelolaan sumber daya Cina. Next. Nah, tugas kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum sama seperti di provinsi tadi, membantu penyusunan program, memberikan dukungan teknis, membantu pelaksanaan tugas, membantu pendistribusian, membantu perumusan, membantu penyusunan laporan, membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kata kunci sama seperti dengan KPU provinsi tadi. Nah, secara kelembagaan untuk tugas sekretariat Komisi Pemilihan Umum ini tetap akan bermitra dengan komisioner, ya. Jadi dukungan teknis dan administrasi yang diberikan oleh sekretariat ini nanti akan diselaraskan dengan tugas-tugas komisioner. Ini memang kita tidak ada khusus di sini, ya. Mungkin untuk informasi juga teman-teman bahwa di komisioner itu juga sudah dibagi dengan divisi-divisi yang ada.
Jadi nanti bagi komisioner yang di provinsi itu ada 7, itu nanti terbagi dengan 7 divisi, dan kemudian yang 5 komisioner terbagi juga dengan 5 divisi. Nah, kalau dilihat nanti dari tupoksinya ataupun pembagian divisi, nanti teman-teman bisa melihat kemana cantolan teman-teman ini istilahnya untuk bermitra kerja, ya. Jadi dukungan teknik administrasi tadi diberikan oleh sekretariat kepada komisioner pengampu, istilahnya divisi pengampu, ya. Nanti kita akan kembali ke struktur, nanti kita akan lihat seperti apa nanti hubungan kolaborasi antara sekretariat dengan komisioner. Next. Nah, ini fungsi, saya pikir nanti silakan dibaca saja. Next. Wewenangnya juga ada 3, mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur yang ditetapkan oleh KPU. Jadi sekali lagi kuncinya yang ditetapkan oleh KPU. Jadi di dalam pelaksanaan pemilu, pemilihan itu secara hierarki kita tetap mengacu regulasi yang sudah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia, baik itu apakah berupa PKPU, Juknis, dan regulasi-regulasi lain yang mengatur dalam pelaksanaan tahapan pemilu maupun pemilihan. Nah, kemudian mengadakan perlengkapan, tentunya ini di dalam pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan berlaku. Kemudian memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Next. Nah, di kabupaten kota itu ada Subak 4, dan ini sama ya. Bagi provinsi yang kabupaten kotanya tipe A, tipe B, tetap di kabupaten kotanya ada 4 Subak atau 4 pejabat eselon 4 di tingkat KPU kabupaten kota. Jadi ada Subak Kul, Subak Teknis, penyelenggaraan pemilu dan hukum, kemudian Subak perencanaan data dan informasi, kemudian Subak partisipasi, hubungan masyarakat dan sumber daya manusia, serta kelompok jabatan fungsional. Next. Nah, ini tugas-tugasnya sudah sangat operasional. Di Subakul itu melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan rumah tangga umum, logistik pemilu dan pemilihan di lingkungan KPU kabupaten kota. Subak teknisnya melakukan analisis dan penyiapan koordinasi, penyusunan rancangan keputusan, perjanjian, dokumentasi, dan seterusnya. Kemudian Subak Rendatin melakukan analisis, penyiapan, penyusunan rencana, program anggaran, serta pengolahan data, dan seterusnya. Kemudian Subak Parhumas melakukan analisis, penyiapan, sosialisasi, partisipasi pemilih, dan Hukmas, serta pengolahan sumber daya manusia. Nah, dari semua uraian tugas yang baik di KPU Provinsi tipe A, tipe B, maupun di Satker KPU Kabupaten Kota, operasional itu semuanya berada di level eselon 4. Jadi fungsi manajerial itu berada di sekretaris untuk Kapota, kemudian juga di KPU Provinsi itu di level eselon 3 dan sekretaris. Sehingga teman-teman CPNS, kami berharap bisa banyak mempunyai waktu ya untuk membuka, mempelajari dua kegiatan besar yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman yang lebih dahulu bekerja di KPU, sehingga nanti apa yang menjadi tugas-tugas KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota selama tahapan pemilu, selama tahapan pemilihan kepala daerah serentak, ini bisa menjadi bahan diskusi sehingga teman-teman nanti bisa menambah pengetahuan. Karena nanti ya sesuai dengan regulasi, kita kalau memang serentak 5 tahun, kita akan ketemu lagi di pemilu 2029 dan juga mungkin pemilihan kepala daerah serentaknya juga di 2029. Namun tahapannya tentu sudah dimulai jauh sebelumnya. Kalau pemilu itu ya selambat-lambatnya 20 bulan sebelum pelaksanaan
hari H, sehingga nanti teman-teman CPNS untuk pemilu itu akan ketemu di 2027, mungkin di akhir ya, sudah mulai untuk persiapan pelaksanaan pemilu. Nah, manfaatkanlah waktu-waktu yang menjelang 2027 ini bagi teman-teman CPNS dengan tupoksi yang ada di provinsi, bagi teman-teman yang mendapat tugas di provinsi dan tugas-tugas yang ada di kabupaten kota, bagi teman-teman yang mendapatkan tugas di kabupaten kota bisa melakukan pencermatan. Dan perlu kami sampaikan bahwa tugas-tugas sesuai SOTK ini adalah untuk membagi beban kerja, ya. Tetapi dalam pelaksanaan pemilu, dalam pelaksanaan tahapan pemilu maupun tahapan pemilihan nantinya, teman-teman tidak bisa lagi menyatakan ego baik bagian maupun ego subak bagian. Karena dalam pelaksanaan tahapan pemilu dan tahapan pemilihan, kita merupakan satu kesatuan yang utuh untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Jadi saat beban kerja berada pada subak tertentu, ya teman-teman yang lain mungkin kena tahapannya belum masuk, seyogianya harus bisa membantu, memberikan dukungan kepada teman-teman yang saat itu tahapannya sedang berjalan. Jadi nanti teman-teman CPNS bisa melihat misalnya PKPU tahapan ya, nanti dilihat dan teman-teman dengan SK-nya itu, oh saya nanti mungkin berada pada posisi tahapan ini. Nah, jadi ini hanya lebih kepada pembagian tugas, sehingga nanti ada job description yang nanti teman-teman CPNS, kami juga berharap kalau perlu nanti di print ya, diletak di atas meja, karena ya sekarang banyak juga yang bertanya gitu, setelah pemilu, setelah pemilihan kerjanya KPU apa gitu. Nah, nanti teman-teman bisa lihat kembali di tugas pokok, tugas wewenang dan fungsi daripada kesekretariatan KPU provinsi maupun KPU kabupaten kota, sehingga nanti kita juga punya renstra yang nanti teman-teman bisa juga membaca, ada target-target capaian yang harus kita capai, sehingga dalam tanda petik tidak ada sebenarnya bahasa yang mengatakan bahwa KPU itu tidak ada kerja kalau saat tidak ada pemilu maupun pemilihan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.